Jokowi memang gak main-main kalau urusan negara. Pada waktu awal Jokowi memimpin, dia memerintahkan perbatasan negara harus dibangun sebagus-bagusnya dan harus jauh lebih bagus dari negara tetangga. Saya ingin kantor-kantor kita, pos perbatasan kita 3 kali lebih baik dari yang di sana. Dilengkapi fasilitas gedung untuk pengawasan dan aparat yang berjaga pun semakin nyaman melaksanakan tugas pengawasan. Bangunan megah berarsitektur khas suku Dayak ini menjadi pintu gerbang masuk perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Ternyata kita juga bisa melakukan itu. Bukan hanya perbatasan, masalah sirkuit pun Jokowi nggak mau kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia. Mr. Carmelo menyampaikan bahwa ini adalah sirkuit yang sangat indah sekali karena memepet dengan pantai. Pantainya indah dan sirkuitnya itu memepet dengan pantai ini. Berarti kita akan dapat 2 kemanfaatan. Selain olahraga juga pariwisata kita akan secara brand akan terangkat. Dan Mandalika mendapatkan manfaat. Maknanya malu besar. Sekarang ini kita malu tayang dalam televisyen dan berita mereka sebagai satu trofi yang menunjukkan betapa pemerintahan dan pentadbiran Malaysia telah hilang hau-hala tuju dan hilang segala prinsip dan arah. Malaysia selama ini selalu memandang rendah Indonesia. Dianggap kita ini bangsa babu karena banyak mengekspor pembantu ke sana. Tetapi Jokowi cerdik, marah tidak akan menyelesaikan masalah. Hinaan dibalas dengan prestasi. Dan salah satu tamparan keras dari Indonesia datang dari sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Indonesia resmi menjadi salah satu tuan rumah MotoGP. Penunjukan Indonesia ini didukung oleh promotor MotoGP, Dorna, karena memiliki sirkuit yang unik. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Maaf Malaysia, kami sekarang punya sirkuit Mandalika. Seruput dulu kopinya. Kalau kita memang mau memperbaiki negeri, bangsa, ya tidak cara lain. Kalau kita sakit gigi, ditambal kalau bisa ditambal, kalau enggak ya cabut gigi. Itu caranya. Saya mohon Pak Jokowi dan orang-orangnya ngaca dah. Ya rakyat udah bosen. You nggak mampu kok, as simple as that, you nggak becus. Raffi Harun udah 2 kali komisaris utama bos di BUMN. Tahunya karena nggak punya prestasi dihentikan jadi barisan sakit hati, gabung dengan para barisan sakit hati lainnya. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke Pulau Malaria. Seandainya mereka sakit, kena malaria dan meninggal, yang melanggar hak asasi manusia bukan Rizal Ramli, tetapi nyamuk malaria. Luar biasa ya. Jika ada ikan busuk, apa yang harus dilakukan? Kita harus berani amputasi kepalanya agar hilang baunya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dengan hasilnya. Saya kasih contoh infrastruktur. Ya berapa presiden kita, panjang jalan yang dia bangun lebih panjang. Itu fakta. Kalau ada kompetisi presiden yang fair, hanya 2 orang yang bisa mengalahkan Pak Jokowi. Satu Anies Baswedan, kedua Rizal Ramli. Tapi seandainya pun Anies maju jadi calon presiden, saya maju karena kita teman lama. Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri. Karena kinerjanya payah banget. Saya jadi bertanya-tanya, gimana ya caranya Anies membangun sirkuit Formula E? Sirkuit Mandalika aja dibangun dalam waktu 3 tahun. Formula E ini acaranya tinggal 7 bulan lagi, tapi masih belum tahu di mana nanti letak sirkuitnya. Indonesia membayar komitmen fee sebesar 143 miliar rupiah kepada panitia penyelenggara MotoGP per 1 musim. Jauh lebih kecil dari Anies keluarkan uang 560 miliar rupiah untuk 1 kali penyelenggaraan Formula E. Kami mendapat kesempatan baik sekali karena Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan mengunjungi Mandalika.